Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian Majelis Taklim Marhamah yang dirahmati oleh Allah. Terakhir kita bahas ayat 25 26 dari surat Al-Anbiya ya. Perihal tidaklah Allah mengutus sebelum Nabi Muhammad seorang utusan pun kecuali Allah memberi wahyu kepada mereka. Pada setiap utusan yang diutus itu wahyunya adalah tidak ada Tuhan selain saya Allah. Nah, jadi Allah meminta setiap utusan yang diutus itu untuk mendakwahkan ke manusia tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka hendaknya kalian itu masih ayat 25 kemarin ya, nyembah kepadaku ku Allah. Nah itu ayat 25 kemarin. Ayat 26-nya adalah sayang sekali ada golongan orang umat terdahulu yang sebenarnya nabinya itu ya menyuruh umatnya untuk nyembah Allah saja. Tapi generasi setelahnya itu ada yang malah menjadikan Allah itu dianggap punya anak gitu ya. Nah, itu misalnya orang Nasrani itu kan begitu ya. Itu dikritik oleh Quran. Di mereka mengatakan Allah yang Maha Rahman itu punya anak. Maha suci dia Allah, bal ibadum mukramun. Tetapi ya yang mereka anggap itu sebagai anak Allah itu ya hamba-hamba Allah yang mulia ini kan. Selain orang Nasrani itu juga ada orang Yahudi ya yang menuhankan Uzair, yang mengatakan Uzair itu anak Tuhan, itu juga ada. Di selain orang Nasrani itu juga ada sebagian orang Yahudi yang mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Itu salah satu sekte dari Yahudi. Juga ada orang-orang Arab zaman dahulu. Orang-orang Arab zaman dahulu itu ya, sebelum Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan gitu ya. Nah, makanya di ayat 26-nya waqalu, dan mereka berkata ittakhadallahu walada. Allah itu punya anak. Nah, kemudian Allah bantah subhanah, maha suci Allah, bal ibadum mukramun. Tapi mereka itu ya yang dianggap oleh orang-orang musyrik, oleh sebagian umatnya Nabi Isa yang keblinger ya, juga umatnya Nabi Musa yang keblinger, yang menganggap Yesus anak Tuhan, Uzair anak Tuhan ya. Nah, Yesusnya itu ya, Uzairnya itu juga malaikat-malaikat yang dianggap oleh orang-orang musyrik anak perempuan Tuhan, itu semuanya itu ya, malaikat, Uzair ya, Yesus itu semuanya ibadum mukramun. Itu hamba-hamba Allah yang mulia. Bahkan mereka itu, nah kelanjutannya ini. Bahkan mereka itu ayat 27-nya la yasbiqunahu, tidak mau mendahului Allah bil qaul, dengan satu ucapan. Artinya apa? Justru mereka itu ya mituhu. Nah, kalau bahasa Jawanya mituhu pada perintah Allah, pada kalimat-kalimat Allah. Nah, ketika Allah memerintahkan misalnya sembahlah saya, ya mereka itu menyembah Allah. Di mereka tidak akan mendahului Allah dengan satu ucapan. Nah, kok sebagian umatnya yang tadi itu ya keblinger tadi mengatakan mereka adalah anak Tuhan. Nah, ini tidak pas. Mereka itu hamba-hamba yang mulia. Mereka itu urusan mereka itu adalah ya urusan hamba-hamba yang mulia. Apa itu urusan hamba-hamba yang mulia? Ya mentaati perintah Allah. Kalau perintah ya dijalankan, kalau Allah melarang ya ditinggalkan. Itu arti dari la yasbiqunahu bil qaul wa hum, dan mereka biamri, dengan perintah Allah, ya'malun, mereka kerjakan. Nah, mereka itu ya dengan perintah Allah ya sami'na wa ata'na,
urusan mereka adalah urusan hamba-hamba yang mulia. Jadi jangan dijadikan dianggap sebagai anak Tuhan. Nah, itu jangan gitu ya. Kalau dalam Islam itu kan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, ya'lamu ma baina aydihim. Di ya'lamu Allah mengetahui ma apa yang ya, baina aydihim. Kalau secara harfiah itu ya di antara tangan-tangan mereka. Kalau secara harfiah artinya Allah mengetahui kondisi mereka, baik kondisi sebelum mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Jadi maksudnya adalah Allah itu mengetahui keadaan mereka, keadaan masa dahulu, masa yang akan datang, semua keadaan itu tidak tersamar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu istilahnya, ini kayak apa ya, kayak ancaman ya, kayak ancaman. Maksudnya begini, dulu itu Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul itu ya, juga nabi rasul sebelum Nabi Muhammad, perintahkan untuk menyeru umatnya untuk nyembah Allah, untuk nyembah Allah semata. Nah, untuk mentauhidkan Allah. Nah, lah kok ada yang mengatakan Tuhan punya anak? Nah, itu Allah tahu. Allah tahu. Itu keadaan yang seperti itu Allah tahu. Maka ini ancaman. Ini ancaman. Jadi ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu loh apa yang di antara kedua tangan mereka dan apa yang di belakang mereka. Jadi siapa yang merubah-rubah tauhid menjadi kebid'ahan itu ya, kebid'ahan itu ya, hal mengada-ada itu, siapa itu Allah mengetahui. Maka ini adalah ancaman. Wala yashfa'una, dan mereka ya tidak bisa memberi pertolongan illa kecuali liman irtadha, terhadap siapa yang Allah ridho. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah yang diberi syafaat ya oleh hamba-hambanya yang mulia tadi. Jadi kan para nabi, para rasul memberi syafaat. Yang diberi syafaat itu adalah orang yang Allah ridhoi. Siapa? Ahlul iman. Nah, ahlul iman. Kalau dia tidak ahlul iman ya tidak akan diberi syafaat. Tidak beri syafaat. Ahli syirik ya tidak diberi syafaat. Makanya kalau mereka itu ya, mereka itu orang-orang non itu ya, itu misalnya mengatakan kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu ya, atau Yesus itu ya, itu malah enggak ini. Ada dua kesalahan ya, menganggap Yesus Tuhan kan ya. Nah, kesalahan kedua adalah ya kalau bukan ahlul iman malah tidak diberi syafaat, tidak bisa diberi pertolongan. Yang ditolong adalah ya umatnya yang iman, umatnya yang bertauhid. Begitu. Jadi itu tafsiran Ibnu Abbas mengenai wala yashfa'una illa liman irtadha. Wahum dan mereka ya, nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, itu min khasyatihi, dari takut kepada Allah. Wahum dan mereka min khasyatihi, dari takut kepada Allah. Khaifun itu betul-betul takut. Jadi apa ya, istilahnya mereka itu ya sampai gemetar itu kalau Hasan Basri menafsirkan ya. Di Musfikun itu kalau begitu ya ditafsirkan Hasan Basri itu begini. Mereka itu sampai gemeteran karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melawan perintah Allah, jangan sampai melanggar perintah Allah. Jadi tidak kok mereka itu anak Tuhan. Mereka itu ya keadaan mereka itu ya keadaan hamba-hamba Allah ya takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah di dalam Al-Qur'an itu tentang
Nabi Isa alaihissalam besok ditanya oleh Allah, apakah wahai Isa engkau itu mendakwahkan dirimu, ibumu itu sebagai sesembahan? Wah, Nabi Isa merasa tidak begitu ya. Takut ya Nabi Isa, kemudian menolak, tidak kok mengatakan seperti itu. Nah, ditanya itu di hadapan orang-orang yang menuhankan Isa. Nah, yang menuhankan Isa ketakutan itu nanti itu ya. Nah, itu ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah, itu ayat ke-28 dari surat Al-Anbiya. Baik, saya rasa itu insyaallah kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.